South Sulawesi News 25 dari timur Indonesia. For the sport in Indonesia is also a colleague of mine as member of the International Olympic Committee. So I'm looking forward to continue working with Indonesia. Bayangkan, ketika langkah Garuda memasuki babak penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026, tiba-tiba muncul sebuah konspirasi dan kontroversi yang mengancam harapan. Presiden FIFA, Gianni Infantino secara terbuka mendoakan Indonesia lolos ke Piala Dunia, namun di balik doa itu tercium aroma kecurangan yang diduga melibatkan AFC, yang memberikan keuntungan besar bagi Arab Saudi sebagai tuan rumah. Pertanyaannya, apakah Garuda mampu melawan takdir atau terpaksa tersungkur sebelum terbang lebih tinggi? Jelang pertandingan, Indonesia sudah menghadapi rintangan tak adil. AFC menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat, sebuah keputusan yang jelas memberi keuntungan besar. Bukan hanya itu, supporter Indonesia hanya diberikan jatah 8%, sekitar 4.000 kursi penonton, padahal kita semua tahu, jutaan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi selalu siap memberikan dukungan penuh. Namun kesempatan itu dipangkas, seakan ingin membungkam nyanyian Garuda di Stadion King Abdullah Sports City. Lebih parah lagi, wasit yang dipilih untuk laga kontra Arab Saudi berasal dari Kuwait, yakni Ahmad Al-Ali. Sebuah keputusan yang membuat banyak pihak menarik napas panjang. Kenapa? Karena Kuwait masih berada di region yang sama dengan Arab Saudi. Sehingga keputusan ini membuat curiga bahwa Garuda akan dirugikan. Namun di balik semua kegelisahan, hadir sebuah dukungan moral yang tak terduga. Gianni Infantino, Presiden FIFA, bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di New York. Dalam pertemuan itu, Infantino menyampaikan pandangan yang mengharukan bahwa perjalanan Indonesia sudah sangat luar biasa. Sulit dipikirkan beberapa tahun lalu, Indonesia bisa sampai di titik ini, berebut tiket Piala Dunia. Begitu ujarnya. Infantino menggarisbawahi bahwa bermain di Piala Dunia adalah mimpi setiap pemain dan setiap fans, dan ia mendoakan agar Indonesia mendapatkan hasil terbaik. Bermain di Piala Dunia adalah highlight bagi setiap pemain, bagi setiap supporter. Saya mendoakan Indonesia bisa sukses, kata Infantino. Ini sebuah dukungan yang memberikan semangat baru bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Namun Garuda tak hanya melawan konspirasi dan tekanan eksternal. Ada juga masalah internal yang menghantui. Gelandang keturunan Belanda, Ivar Jenner, dipastikan absen membela timnas Indonesia pada laga kontra Arab Saudi dan Irak. Nama pemain Jong FC Utrecht itu tidak masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert. Keputusan ini segera menjadi sorotan karena pekan lalu Ivar baru saja mencetak gol untuk klubnya. Namun ternyata penyebabnya adalah cedera yang kembali kambuh. Sedang kesulitan dengan kebugaran saya karena beberapa cedera, sehingga tidak bisa bermain banyak menit. Segera pulih, tulis Ivar Jenner di media sosialnya. Kondisi itu membuat Ivar harus mendekam di ruang pemulihan selama 2 bulan. Dan sebelumnya ia juga sudah absen saat Indonesia meladeni Taiwan dan Lebanon di FIFA Matchday, September 2025. Meski begitu, Patrick Kluivert masih punya banyak opsi untuk mengisi sektor tengah. Nama-nama seperti Mark Klok, Tom Haye, Joy Pelupesi, hingga Nathan Tejo Aon siap menjadi andalan. Bahkan Kelvin Verdonk yang tampil mengesankan saat melawan Lebanon juga berpeluang dipasang sebagai gelandang. Duet Verdonk dengan Pelupesi bisa menjadi pilihan ideal untuk menekan kekuatan fisik Arab Saudi. Inilah strategi yang sedang disiapkan, sebuah rumus taktik yang bisa jadi kejutan. Kini, panggung sudah siap sesuai jadwal resmi. Indonesia akan langsung menantang Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025, pukul 00.05 WIB. 3 hari kemudian, Garuda akan bertemu Irak pada Minggu, 12 Oktober, pukul 2.30 WIB. Semua laga digelar di Stadion King Abdullah Sports City, sebuah tempat yang dipenuhi tekanan, drama, dan tentunya konspirasi. Jangan lupa, luka lama masih belum sembuh. Kekalahan memalukan 0-2 dari Arab Saudi di Gelora Bung Karno November 2024 masih membekas di ingatan. Dan sekarang, laga ulang ini bukan sekedar perebutan 3 poin, tapi sebuah ajang balas dendam, sebuah panggung untuk menunjukkan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Di satu sisi, Arab Saudi tertekan untuk membuktikan diri di depan publiknya. Di sisi lain, Indonesia membawa semangat jutaan rakyat yang menantikan sejarah. Maka inilah kisahnya. Bukan sekedar sebuah pertandingan, melainkan drama politik, prestis, dan rivalitas antar bangsa
Inilah perjalanan yang membuat jantung berdetak, emosi memuncak, dan mimpi berlari kencang di atas rumput hijau. Pertanyaannya, apakah Garuda akan jatuh terhempas oleh konspirasi dan tekanan yang berat sebelah? Atau terbang tinggi mengukir sejarah baru? Inilah mimpi yang bisa menjadi balas dendam atau penebusan, revenge or redemption. Dan South Sulawesi News 25 akan terus membawa Anda pada setiap detiknya, mengabarkan sebuah drama yang bukan sekedar sebuah laga, melainkan sejarah yang sedang ditulis oleh Timnas Indonesia.